kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 57, baik 1 dan 2, Yesus Tuhan, firman-Mu, dan seterusnya. Persekutuan kaum Bapa yang terkasih, kini tiba saatnya kita mendengarkan serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 56 dan 57. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 56 dan 57. Mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita tunjukkan kepada kita memohon tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah yang kami sapa, Allah yang kami kenal dan Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, kesempatan untuk bersekutu bersama sebagai komunitas umat beriman di dalam gedung kebaktian. Mari Bapa, kini saatnya kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sunyikan setiap suara yang tidak berasal daripada Tuhan, dan biarlah suara Tuhan saja yang bergema di dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 56 dan 57 yang mengatakan, kelaparan itu melanda seluruh bumi. Lalu Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu semakin dahsyat di tanah Mesir. Dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu dahsyat ke seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan. Haleluya. Persekutuan kaum Bapa yang terkasih serta teman-teman penata layanan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini?
Jika memang ada sukacita, jika memang bersukacita, maka tunjukkan dengan senyum yang paling terbaik untuk saudara-saudari yang ada di kiri dan kanan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi pada perenungan firman pada sore hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ludwig Samuel Ribubage. Bapak-bapak sekalian boleh menyapa saya dengan sapaan Sami. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya sedang melakukan praktik homiletika 2, mata kuliah homiletika 2 yang mewajibkan kami yang mengambil mata kuliah tersebut untuk melakukan praktik berkhotbah di atas mimbar. Dan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya boleh berdiri di tempat ini itu juga karena kerelaan dari hati bapak-bapak serta jemaah GPIB Taman Sari. Ya, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi bijak di masa lalu, kokoh di hari sulit, dan tuai berkat di masa depan. Itu tema yang diberikan bagi kita pada sore hari ini. Bijak di masa lalu, kokoh di hari sulit, dan tuai berkat di masa depan. Ya, sebelum masuk lebih dalam pada perenungan firman, saya butuh pendapat dari bapak-bapak. 1 atau 2 atau 3 orang saja. Siapa tokoh Alkitab yang menurut bapak-bapak, opa-opa terkenal dengan kebijaksanaan? Tokoh Alkitab yang terkenal dengan kebijaksanaan. Boleh minta responnya? Bapak nama siapa? Opa nama siapa? Opa Owen. Menurut Opa siapa tokoh Alkitab yang terkenal dengan kebijaksanaan? Paulus. Kalau Opa? Paulus juga. Kalau Opa? Paulus. Oke. Terima kasih untuk responnya bapak-bapak semua. Tidak ada jawaban yang salah. Ya, jawaban respon yang bapak-bapak berikan itu benar semua. Namun sore hari ini kita tidak berbicara tentang Paulus. Ya, seperti firman yang sudah kita bacakan pada sore hari ini, kita akan belajar bersama tentang satu tokoh Alkitab yang bijak dalam mengelola sumber daya yang ada dan bahkan berhasil memenuhi kebutuhan rakyatnya yang terancam kematian karena bencana kelaparan. Di antara bapak-bapak semua, ada yang mengetahui tokoh yang saya maksud? Siapa? Yusuf, betul Bapak. Maka mari kita belajar. Mari kita belajar bersama dari seorang Yusuf, tokoh yang bijak dalam menghadapi tantangan dan pergumulan seperti yang disaksikan oleh kita. Ya, kita akan bedah firman Tuhan dari Kejadian pasal 41 ayat 56 terlebih dahulu. Di sini ayat 56 mengatakan bahwa pada masa pemerintahan seorang Firaun terjadi bencana kelaparan yang awalnya itu terjadi hanya di negeri Mesir. Namun ternyata kelaparan itu merajalela ke seluruh bumi. Ya, Firaun itu bukanlah nama seorang raja. Firaun itu adalah gelar dari seorang raja. Jadi keliru jika kita mengatakan bahwa Raja Firaun. Padahal Firaun itu adalah gelar dari seorang raja yang berkuasa di tanah Mesir. Untuk kesaksian dari Alkitab tidak secara gamblang mengatakan siapa Firaun yang memerintah pada saat bencana kelaparan terjadi di tanah Mesir. Ya, ketika bencana kelaparan terjadi di negeri Mesir dan juga merajalela ke seluruh bumi, saya teringat dengan pandemi COVID yang melanda kita saat tahun berapa? Tahun 2019, tahun 2020 ya kalau tidak salah. Dan itu melanda seluruh bumi, termasuk juga dengan Indonesia ya, negara kita tercinta. Dan mungkin di antara kita ada juga yang pernah menjadi pejuang COVID.
ada yang pernah terdapat virus yang mematikan tersebut. Namun ketika kita semua, bapak-bapak, opa-opa semua masih bisa bersekutu pada sore hari ini, katakan puji Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan opa-opa, bapak-bapak, penata layanan yang terkasih untuk melanjutkan hidup dan menghasilkan karya yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Dan sejarah manusia selalu menunjukkan bahwa terdapat saat di mana krisis mengancam kehidupan kita. Seperti kesaksian dari kitab Pengkhotbah pasal 3, di mana bahwa hidup manusia ini akan diselang-seling oleh kebahagiaan dan kesukaran. Ya, segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Ada saat untuk tertawa, ada saat untuk menangis. Ada saat untuk meratap dan juga ada saat untuk menari. Jadi sebaik apapun kita manusia mengelola hidup dengan segala kreativitas dan inovasi, maka manusia pun akan tetap mengalami masa-masa sulit. Dan yang dibutuhkan dalam menghadapi masa-masa sulit ini hanyalah kebijaksanaan dari Tuhan. Di sini saya mau mengatakan bahwa bijak dan pintar itu adalah dua hal yang berbeda, bapak-bapak, penata layanan yang terkasih. Dan banyak orang, dan mungkin sebagian dari kita mengatakan bahwa pintar belum tentu bijak, tetapi orang bijak sudah pasti pintar. Bijak dan pintar ini mempunyai keunggulannya masing-masing. Saya tidak mengatakan bahwa bijak lebih di atas pintar, bijak ada di bawah, pintar ada di bawah bijak. Dua-duanya ini adalah sama-sama unggul, tergantung bagaimana cara kita menanggapi atau merespon. Contoh, ya, ketika ada informasi datang, orang pintar biasanya akan mencerna dan langsung memberi respon dengan cepat. Berbeda dengan orang bijak, ya. Orang bijak ini akan sangat berhati-hati merespon setiap informasi yang datang. Yang meski sudah punya pendapat pribadi, namun orang bijak tidak akan terburu-buru mengumbar respon sebelum informasi tersebut benar-benar sudah melalui proses pemikiran yang matang. Contoh lainnya, orang pintar ini biasanya akan cepat mengambil tindakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sedangkan orang bijak berhati-hati dalam mengambil tindakan dan selalu memikirkan konsekuensi dari setiap tindakannya. Apakah tindakan yang ia ambil ini dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya atau tidak. Nah, sikap bijak inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita semua. Sebab saya melihat, saya mengamati bahwa dunia akhir-akhir ini kehilangan orang-orang yang bijaksana. Ya, dunia butuh bapak-bapak. Dunia butuh suami-suami yang bukan hanya pandai membentak istrinya, memberi uang sesuai dengan kebutuhan keluarga, tetapi dunia membutuhkan suami-suami, bapak-bapak yang bijaksana, yang bisa membawa damai sejahtera di dalam keluarga. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara ulang tahun seorang sahabat saya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika ada orang ulang tahun, ada momen di mana orang yang berulang tahun akan meniup lilin yang tertancap di atas kue tersebut, lalu mengucapkan atau membuat permohonan. Ya, kalau orang muda seperti saya, Kak Rumi, Yosua, biasa kita kenal dengan istilah Mekowish, ya. Kalau bapak-bapak mungkin mengenalnya dengan mengucapkan doa atau permohonan saat meniup lilin. Kebanyakan dari kita doa itu untuk umur panjang, ya, doa untuk kesehatan dan sebagainya. Dan semua orang pasti mengharapkan itu, dan tidak ada yang salah dengan permohonan atau harapan itu. Namun pertanyaannya adalah ketika umur yang panjang diberikan kepada kita, ketika kesehatan yang prima diberikan kepada kita,
Ketika kebahagiaan yang dari Tuhan diberikan kepada kita, lalu apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita? Apakah hanya sekedar hidup dan bernafas? Ataukah kita terus belajar untuk semakin bijak di dalam merespon tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kita? Ada dua pilihan di sini. Hidup dan sekedar bernafas, atau hidup yang benar-benar hidup belajar semakin bijak dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Dan ini juga mengingatkan kita, bapak-bapak, opa-opa semua, ya, bahwa kebijaksanaan tidak dilihat dari seberapa matangnya diri bapak-bapak, diri opa-opa. Ya, kebijaksanaan tidak dilihat dari usia dan seberapa banyak rambut putih di atas kepala bapak-bapak dan opa-opa sekalian. Kebijaksanaan timbul dari penguasaan diri dalam menghadapi cobaan, serta hati yang rela untuk dibentuk dan ditempa dalam masa sulit. Yang Yusuf yang bijaksana ini, ia benar-benar belajar dari pembentukan Tuhan. Yang Yusuf dia setia pada hal-hal kecil sebelum dia diberi mandat yang lebih besar. Kita tahu ya kisah perjalanan hidup seorang Yusuf saat dia di rumah Potifar. Ya, dia belajar mengurus rumah tangga. Saat Yusuf berada di dalam penjara karena dia difitnah, dia belajar untuk rendah hati. Dan setelah semua lika-liku itu, Tuhan memberinya tugas yang sangat besar, yaitu mengurus negara. Tidak berhenti di situ, bapak semua. Saat Yusuf menjadi tangan kanan Firaun untuk mengurus negeri Mesir, terjadi bencana kelaparan. Ya, namun dari pembentukan Tuhan melalui masa-masa sulit yang sudah pernah Yusuf alami, Yusuf belajar untuk menjadi bijak dalam menghadapi tiap tantangan. Dan saya yakin bahwa ketika Yusuf mengambil tindakan untuk membuka segala lumbung, lalu menjual gandum kepada orang Mesir dan kepada orang-orang dari seluruh belahan bumi, seperti yang disaksikan pada ayat yang ke-57. Dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu dahsyat di seluruh bumi. Dan Yusuf mengambil tindakan untuk membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada seluruh bumi yang sedang dilanda bencana kelaparan. Dan Yusuf sudah memikirkan konsekuensi dari tindakan yang dia ambil. Yusuf tahu bahwa kelaparan tidak bisa dihindari. Sebaliknya, harus dicarikan solusi. Itu dalam konteks yang kita ya, Yusuf sedang mengalami permasalahan bencana kelaparan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan konteks kehidupan bapak-bapak semua? Konteks kehidupan opa-opa semua. Ketika terjadi masalah di dalam keluarga, di dalam ekonomi, di dalam bisnis dan pekerjaan, jangan menghindar dari masalah tersebut. Tapi bijaklah dalam mencari solusi untuk melewati semua persoalan, layaknya Yusuf yang melewati bencana kelaparan dengan mengandalkan kebijaksanaan yang asal dari Tuhan. Maka oleh sebab itu, firman Tuhan hendak mengajarkan kita semua pada sore hari ini bahwa yang pertama, persiapan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan adalah 3 faktor penting mengatasi kesulitan. Mungkin di antara kita, bapak-bapak atau tenaga layanan yang terkasih, mungkin di antara kita ada yang gagal fokus ya dengan ungkapan kata masa sulit, bencana, kelaparan, dan lain sebagainya. Lalu beranggapan bahwa Tuhan memang mengendaki musibah terjadi dalam kehidupan kita. Saya menekankan, buang pikiran itu jauh-jauh. Ya, karena di dalam Kristus kita memahami bahwa Allah sekali-kali tidak menghendaki musibah menimpa ciptaan yang dikasihi.
Kita harus mengubah pemikiran kita, cakrawala berpikir kita, bahwa Allah mengajar kita untuk memiliki sikap bijak dan antisipatif menghadapi masa depan yang tidak bisa kita duga. Dan lainnya, hidup yang benar-benar hidup itu adalah hidup yang berdinamika. Bukan hanya merasa hidup ketika bahagia, bukan hanya merasa hidup ketika merasa senang, bukan hanya merasa hidup ketika tidak ada masalah. Dan saya jamin tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang terlepas dari persoalan. Dan bukan hidup namanya sekali lagi jika tidak pernah mengalami persoalan. Yang kedua, firman Tuhan hendak mengajarkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Terkadang kita sebagai manusia ini terlalu berorientasi dengan berkat, ya. Terkadang kita sebagai manusia terlalu fokus dengan berkat Tuhan bagi diri kita sendiri, sehingga kita lupa untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf sadar bahwa kehadirannya di tengah-tengah bangsa Mesir dan bahkan menjadi tangan kanan Firaun adalah sebuah berkat yang luar biasa bagi dirinya. Dan Yusuf tidak hanya menikmati berkat yang Tuhan berikan bagi dirinya sendiri, namun dengan kebijaksanaan Yusuf mengusahakan dan menyalurkan berkat Tuhan kepada seluruh orang Mesir dan bahkan seluruh bumi yang waktu itu dilanda bencana kelaparan. Ya, kita pun dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain yang mendaya gunakan sumber daya, talenta, karunia dari Tuhan untuk mendukung kelangsungan hidup bersama yang lebih baik. Seperti Yusuf yang tidak hanya mempertahankan berkat Tuhan bagi orang-orang Mesir saja, namun dia membuka semua lumbung dan menjual gandum bagi semua orang dari seluruh belahan bumi yang menderita kelaparan. Oleh sebab itu, kebijaksanaan dari Allah hendaknya menuntun kita untuk bertindak secara nyata, konkret, membangun perilaku positif, mengembalikan martabat lingkungan lebih baik dan menciptakan dunia yang adil dan sejahtera bagi semua. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga harus mendayagunakan sumber daya yang ada, talenta karunia yang Tuhan berikan, agar semua makhluk hidup merasakan damai sejahtera dari Allah. Maka selamat berjuang menjadi orang yang bijaksana, dan jangan lupa untuk menjadi berkat bagi semua orang. Ingat bahwa bijaksana itu bukan sifat atau karakter. Bijaksana adalah tekad setiap dari kita, entah karakternya seperti apa, tetapi memiliki tekad untuk menjadi bijak, maka niscaya percayalah bahwa kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Oleh karena itu, mintalah pertolongan dari Sang Sumber kebijaksanaan itu sendiri, yaitu Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita melakukan Gita Bakti nomor 69, bait 1 dan 2. Oh
kepala kita dan kita angkat hati kita di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, sumber segala kebijaksanaan, atas limpah cinta di dalam kehidupan kami. Tuhan telah berfirman melalui bibir mulut hamba yang hina ini. Biarlah setiap apa yang hamba sampaikan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran setiap pendengar di dalam gedung kebaktian ini. Tuhan, mampukanlah kami semua agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang dapat mengkonkretkan firman Allah di dalam kehidupan kami, dimanapun kami diutus dan dimanapun kami berada. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang telah melawat kami pada sore hari ini. Bapa yang Maha Kuasa, setiap ucapan syukur yang kami naikkan itu semua datang dari hati yang mengaku dan percaya bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Ketika kami masih ada sampai detik ini, itu semua adalah berkat, itu semua adalah kasih ya Bapa. Hamba berdoa bagi setiap jemaat persekutuan kaum Bapa GPIB Taman Sari yang hadir di tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Biarlah setiap dari mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka boleh bijak di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, ekonomi, bisnis, dan sosial. Biarlah mereka boleh diberikan roh kebijaksanaan dari Allah. Hamba berdoa untuk para pemimpin dan pelayan di gereja ini, untuk Ibu Pendeta Diasi, untuk Bapak Pendeta, dan juga untuk Vikaris Kak Stephen Iqbal. Tuhan memberkati mereka di dalam gumul juang mereka, di dalam pelayanan mereka di jemaat GPIB Taman Sari beserta dengan mata jemaat lainnya yang ada di Kalimantan dan lain sebagainya. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat, khususnya kaum bapak yang sedang mengalami sakit secara fisik. Tuhan mengetahui segala lemah, segala kekurangan mereka, dan biarlah ya Tuhan, kekuatan yang datang daripada Allah, biarlah boleh tercurah di dalam kehidupan mereka yang sedang mengalami kelemahan fisik. Mereka yang berada di rumah-rumah maupun mereka yang dirawat di rumah sakit. Engkau adalah tabib yang agung Tuhan. Mari Tuhan curahkan roh penyembuh agar mereka boleh mengalami pemulihan dan penyembuhan, sehingga para kaum bapak dan juga jemaat secara umum boleh kembali bersekutu bersama di dalam ruang kebaktian ini. Hamba pun berdoa bagi bangsa dan negara serta pemimpin di negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Bapak Presiden beserta jajaran-jajarannya sampai dengan RT RW, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan yang datang daripada Allah sendiri, menaungi setiap para pemimpin-pemimpin, sehingga setiap apa yang mereka kerjakan, sehingga setiap apa yang mereka perjuangkan, mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab dan boleh menghasilkan shalom Allah, damai sejahtera Allah bagi seluruh masyarakat. Hamba berdoa untuk rapat panitia sidang tahunan pada tahun depan, tahun 2025. Tuhan memberkati jalannya sidang tahunan yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah
Biar Tuhan memberkati setiap apa yang akan digumuli di dalam sidang tersebut, dan biarlah setiap hasil dari sidang tersebut boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan kesejahteraan bagi seluruh jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bapa, hamba pun berdoa untuk para penata layanan hari ini, dari organis, dari singers, dan juga yang mengerjakan slide. Tuhan memberkati mereka terlebih lagi. Biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami semakin kecil dan Tuhan semakin besar di dalam kami. Bapa, seluruh doa, seluruh harapan, pergumulan, dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan